elektronika dasar. Nah, jadi ini adalah praktikumnya dari elektronika dasar yang teman-teman semua pelajari, baik itu dari semester 1 sampai sekarang. Jadi penerapannya itu di sini gitu ya, di praktikum ini. Kayak huruf, nah, ntar ke teman-teman dipraktikan di sini. Terus macam-macam lah ya, menghitung hambatan, resistor paralel. Oh ya, sama oh ya, untuk materi praktikum ini untuk 1 semester ke depan kayaknya bakal beda ya sama materi dari elektronika dasar. Tapi buat kedepannya ya kurang tahu ya, tapi kayaknya bakal beda. Di sini praktikan akan ditemani atau dibantu oleh beberapa asisten lab ya. Ada 5 asisten. Nah, di antaranya saya Andi Eka Nugraha. Terus nanti ada Teh Sonia, ada Kang Gilang, sama Kang Arya. Setelah lagi ada Kang Denis. Kang Denis nggak bisa hadir, dia lagi sakit soalnya. Jadi sini cuma ada Gilang, Sonia, sama saya dan Arya. Atau konsep praktikumnya sendiri rencananya akan offline ya. Jadi kalian tuh teman-teman semua di sini tuh bakal melakukan kayak annual terus melakukan praktikum lah secara nyata gitu, nggak akan simulasi. Tapi buat beberapa praktikum untuk hari ini dan minggu depan mungkin ya masih simulasi, soalnya rajaan banyak belum dikirimkan. Nah, jadi buat konsep praktikumnya kurang lebih kayak gitu tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada mungkin ya. Terus buat praktikum ini 2 SKS, tapi SKS praktikum itu beda sama belajar biasa, jadi kurang lebih sekitar satu SKS kurang lebih 3 jam kalau salah. Jadi teman-teman ini jangan ngeluh kalau misalkan kita praktiknya dalam waktu yang lama, karena kalau praktikum itu emang waktu SKS-nya itu beda sama belajar biasa. Nggak cuma elektronika doang, tapi praktikum FISJAS 1, 2 juga sama kayak gitu. Tapi mungkin karena simulasi jadi nggak terlalu kerasa. Tapi buat elektronika mungkin bakal kerasa karena atau menekankan secara langsung. Jadi ntar teman-teman juga bakal merasakan banyak sekali error. Menurut teman-teman udah benar tapi ternyata nggak jalan dan sebagainya. Jadi sangat membutuhkan skill baik itu analisis, terus perhitungan, dan skill hardware juga sangat ditentukan itu ya, untuk keberhasilan dalam praktikum elektronika ini. Oh iya, teman-teman di sini mungkin Kosmanya udah nyebar link grup. Jadi silakan masuk ke grupnya. Kita praktikum setiap hari Senin. Mau dirubah nggak jadwalnya? Atau mau hari ini aja? Ini aja. Udah Kang, Senin aja. Udah, Senin aja ya. Bentar. Buat kedepannya kayaknya biar lebih efektif. Kalau gini kan kebanyakan ya orang-orangnya, jadi nggak terlalu diperhatiin semua. Jadi nanti buat kedepannya kita bakal bagi jadi 5 kelompok. Satu kelas dibagi jadi 5 kelompok. Jadi nanti kedepannya satu kelompok itu ditemenin sama satu asisten lab. Jadi praktikumnya per kelompok nanti buat kedepannya. Buat materinya per kelompok itu semuanya sama. Materinya sama. Terus setelah praktikum nanti bakal ada laporan praktikumnya atau laprak.
Nah, untuk apa sih? Format lapraknya udah ada ditentuin. Nanti bakal dikirim juga. Kan dulu ke grupnya aja, biar nggak ketinggalan informasinya. Terus ada laprak. Laprak itu dikumpulkan maksimal plus 4 setelah jadwal praktikum ya. Kan setelah praktikum ya, setelah jadwal praktikumnya. Kalau teman-teman mau praktikumnya, misalkan kita hari ini nyampein teori nih, materinya. Misalkan teman-teman mau praktikumnya di Selasa, ya terserah aja. Yang penting lapraknya dikumpulkan plus 4 setelah jadwal praktikum. Jadi hari Jumat mungkin ya. Hari Jumat maksimal jam 11.59 malam. Dikumpulkannya nanti ada link apa? Sampai Google Classroom, nanti dikumpulin lapaknya di Google Classroom. Buat yang telat ngumpulinnya, ntar ada minus 5 poin per jam. Misalkan teman-teman ngumpulinnya jam 1 malam kan udah lewat tuh ya. Misalnya 90 jadi 85. Tambah lagi telat, jadi ngurangin lagi jadi 80 kayak gitu. Jadi sistemnya minus kalau telat. Buat lapraknya jangan sampai melakukan plagiat ya. Jangan plagiat, jangan nyontek dan sebagainya. Tapi untuk data kalau datanya pengen sama atau mau beda itu tanya lagi ke asistennya, asisten labnya, datanya mau disamain atau mau dibedain tiap orangnya, tanya lagi aja ke asistennya. Tapi buat secara isi laporannya jangan sampai plagiat atau menirukan yang orang lain. Jadi nanti yang ngasih contekan atau ngasih bahan salinan dan yang menyalinnya itu bakal kena sanksi juga dua-duanya. Itu. Terus buat oh ya, teman-teman di sini pada pakai laptop nggak? Pakai. Jadi buat kedepannya untuk hari ini langsung mulai praktikum ya. Sebelumnya mau nanya dulu buat minggu kemarin sama Pak Mada bahas apa aja? Baru perkenalan dulu, Kang. Oh, gimana perkenalannya? Ya, ya itu. Bulabot, Kang. Kayak kontrak belajar gitu, Kang. Kontrak-kontraknya aja, Kang. Oh, gimana kontrak? Lihat robot. Kontraknya gimana? Katanya kemarin kontrak belajar kan, nah gimana kontraknya? Pengen tahu, biar nggak tumpang tindih peraturannya gitu. Ya gitu sih, Kang. Jadi ada suaranya gak, Kang? Gimana Uji? Iya, jadi katanya untuk praktikum ini akan akan dipimpin atau ya akan dipandu oleh asisten lab katanya. Kan sama bapaknya langsung gitu. Nah, kalau tahun sekarang katanya bakal sama asisten lab gitu. Bapaknya gak akan ikut di sini gitu. Oh, kalau nilai-nilai gitu kayak misalkan UTS berapa persen, UAS berapa persen, udah belum? Nah, teman-teman yang lain gimana, Tah? Seingat aku mah, Bapak nggak bahas yang begitu sih. Enggak ya kalau nilai mah. Cuma biasa gitu, Kang, harus ngerjain tugas per minggu gitu. Ya, makasih yang tadi udah bantu jawab. Berarti untuk nilai gitu mah belum berarti ya?
Buat ketentuan nilai juga belum ada obrolan sama pemadanya, mungkin buat ketentuan nilainya di pertemuan lain ya dijelasinnya. Soalnya buat nentuin nilai kan bisa ada persetujuan juga ya sama pemadanya. Oh iya, teman-teman kan ini jenisnya praktikum ya. Walaupun waktu saat pertemuan itu hanya apa istilahnya, hanya secara meeting itu nggak praktikum secara langsung karena terbatas oleh waktu SKS-nya, tapi teman-teman tetap harus hadir di jadwal praktikum itu, soalnya bakal masuk absensi. Nah, yang nggak hadir di waktu yang sudah sesuai dijadwalkan itu harus mengikuti susulan. Jadi harus ikut susulan walaupun teman-teman paham harus kayak gimana, tapi tetap harus ikut susulan. Karena apa? Karena nggak hadir di jadwalnya. Nah, yang boleh susulan juga yang memberikan keterangan yang jelas gitu ya. Misalkan keterangannya sakitnya kayak gimana gitu. Jangan sekedar misalkan cuman buat pilek doang, nggak izin gitu ya. Usahain hadir aja, kalau cuman pilek doang mah hadir, ikut meeting sebentar, terus udahan nggak apa-apa. Kecuali kalau sakitnya emang benar-benar kayak lemas, pusing gitu kan udah nggak kondusif ke belajar gitu ya. Kalau cuma pilek doang mah kan istirahat kayak tisu gitu. Jadi usahain hadir aja, soalnya kalau susulan bakal agak susah juga, soalnya kita harus menyesuaikan jadwal antara teman-teman dan para asistennya juga jadwalnya lumayan padat kayak gitu. Itu buat yang kira-kira nanti bakal izin. Sebelum dilanjut lagi ke bahasan selanjutnya, ada yang bertanya dulu nggak? Izin masuk, Kang. Ya, gimana? Sebelumnya, mohon maaf kalau misal tadi udah dijelasin gitu. Mengenai itu, Kang, laporan praktikum, kan tadi sempat dibahas juga jangka waktunya itu plus 4 setelah jadwal praktikum gitu. Nah, untuk sistem penulisan laporan praktikum itu sendiri diketik atau ditulis tangan ya, Kang? Maksudnya buat mastiin gitu. Diketik aja ya, bisa ditulis tangan. Ntar capek. Oke, Kang. Makasih. Oh ya, diharapkan teman-teman masuk grup dulu deh sekarang ya. Ada bisa ada info gitu. Kita tunggu sampai 10.50, teman-teman masuk grup dulu aja sekarang. Berkolasi. Silahkan. Oh ya, karena tadi mulainya lama ya, karena nunggu yang teman-teman yang belum masuk, jadi mohon maaf kayaknya buat meetingnya nggak sesuai jadwal, soalnya kan menyesuaikan mulainya aja.
Oh iya, kayaknya buat nunggu kayaknya kelamaan ya. Buat nunggu semua masuk ke grup. Jadi sambil jalan aja. Buat ini nggak ada yang tanya lagi kan? Ya udah mungkin ya. Belum ada. Ada. Mau tanya kalau pakai tulis tangan boleh nggak? Buat laprak jangan ditulis tangan ya, kita samain aja persepsinya biar sama semua bebannya. Jadi nggak ada yang bebannya terlalu berat dan nggak ada bebannya yang terlalu ringan juga. Tapi kalau mau tetap tulis tangan ya silakan aja gitu ya. Tapi bakal keteteran sendiri. Kenapa? Praktikumnya sendiri bisa dibilang lama gitu. Saya yakin 3 jam kalau teman-teman belum terbiasa itu bakal kecapean sendiri. Kan nanti bakal ada nyolder juga kan belum tentu semuanya tersambung si rangkaiannya. Nah, teman-teman harus analisa sendiri kenapa nggak nyambung sebagainya. Kalau belum terbiasa itu bisa makan sampai 45 jam dan seterusnya. Tapi kalau emang benar pengen tulis tangan, ya yang mau tulis tangan aja silahkan siapa. Tapi saya nggak menyarankan. Kenapa? Lebih baik gunain waktunya aja buat belajar mata kuliah lain gitu ya, daripada tulis tangan kan makan waktu lama kalau tulis tangan kan. Itu sih kalau ada yang pengen tulis tangan. Kalau nggak ada lagi yang mau nanya, kita langsung ke praktikumnya ya. Nah, buat 1 semester ini kita ada kemarin kan udah sama Pak Made ya. Jadi buat hari ini sampai akhir semester ada 15 pertemuan. Ada 2 pertemuan buat UTS dan UAS. Jadi sisa 13 pertemuan buat materi. Buat materi-materinya buat hari ini rencananya materinya itu membahas tentang loop, rangkaian loop. Nah, untuk peringatan mulai dari sekarang hingga ke depannya di praktikum ini nggak akan terlalu ngebahas tentang teori. Jadi kita nggak akan ngebahas rangkaian loop, gimana rumusnya, bentuk rangkaian loop apa, dan sebagainya. Kenapa enggak? Karena saya anggapnya udah paham semua di fisika dasar. Soalnya di fisika dasar kan ada ya yang ngebahas rangkaian loop kalau nggak salah. Nggak tahu Fisdas 2 atau 1 lupa. Tapi ada itu yang ngebahas tentang ngebahas tentang rangkaian loopnya. Nah, jadi kita nggak akan ngebahas rangkaian loopnya, tapi kalau teman-teman ada yang nggak paham gitu ya, ada yang nggak paham tentang misalkan kalau rumus mah pasti pada bisa ya nyari di internet, tapi misalkan ada yang nggak paham ini kenapa segini, kok nggak masuk akal, itu bolehlah tanya-tanya nanti ke asistennya. Boleh di grup, boleh di PC, tapi saya sarankan di grup. Kenapa di grup? Takutnya ntar ada teman-teman yang nanya lagi, tapi pertanyaan sama gitu kan. Takutnya kalau pertanyaan sama, jadi biar lebih efektif aja. Kalau ada apa-apa, nanyanya di grup aja. Jadi biar semuanya bisa tahu ya, bisa tahu apa yang ditanyainya dan permasalahannya apa. Takutnya ada yang punya permasalahan sama kan jadi kebantu. Kecuali kalau yang bersifat lebih ke personal, kalau yang kira-kira sifatnya private atau privacy ya bolehlah di PC aja ke asistennya, silahkan mau siapa aja. Mau ke saya, mau ke Gilang, Arya, Sonia, ke Kang Denis, bolehlah yang menurut teman-teman dekatnya siapa terserah. Udah masuk grup semua kan? Ada lagi mau masuk grup? Kayaknya nggak ada lah. Udah. Oke lagi.
sementara. Terus untuk bentar. Oh iya, saat ini kelewat ya, maaf. Saat praktikum, usahain teman-teman kalau ada modulnya ya. Hari ini kan belum dikasih modul, jadi nggak apa-apa. Tapi kedepannya kayaknya bakal ada modul. Nah, jadi sebelum praktikum, teman-teman usahain baca modulnya aja. Kalau di situnya ada pretest, silahkan kerjakan pretestnya, nanti dikumpulkan. Kalau ada pretestnya, kayak gitu. Terus diperhatikan juga tugas akhirnya kayak gimana, jangan sampai melenceng di tugas akhir. Tapi saat praktikum, misalkan teman-teman terkendala gitu ya, misalkan di rumahnya mati lampu atau enggak ada ya, misalkan kayak laptopnya lagi enggak ada, atau karena mati lampu jadi nggak bisa, apa istilahnya, nggak bisa pakai komputernya, boleh ikut ke teman yang punya laptop. Jadi misalkan harus simulasi nih, kita ngambil datanya dari hasil simulasi. Misalkan mati lampunya 1 minggu, ya yang mati lampunya 1 minggu itu boleh minta data ke yang listriknya nyala, kayak gitu kurang lebih. Jadi walaupun misal ada kendala laptopnya nggak nyala atau rusak atau mungkin karena hal-hal lainnya, jika ambil datanya dari hasil simulasi ya, silahkan minta bantuan ke temennya. Minta bantuan aja. Kalau datanya satu kelompok sama, ya gampang ya, nggak usah nggak terlalu ribet ya. Tapi kalau disuruh sama asistennya datanya beda, minta tolong ke temennya, tolong simulasiin, tolong ambilin data. Nah, nanti teman-teman ambil aja datanya, hasil bantuan temen yang simulasiin tadi gitu. Jadi untuk jadi diharapkan teman-teman semua waktu hari H itu minimal simulasi sama teorinya itu paham gitu ya. Jadi buat hardware-nya tinggal nggak terlalu susah. Jadi diharapkan pada hadir, nggak ada yang susulan. Oke, sekarang kita mulai ke aplikasi yang bakal digunakan. Nah, aplikasi yang bakal digunakan itu ada beberapa. Ada beberapa sih, cuma 2. Cuman LT Spice. LT Spice itu buat mensimulasikan rangkaian elektronika. Nah, ada juga Tinkercad. Nah, yang satu aplikasi, yang satu website. Nah, yang website ini bisa diakses memakai handphone. Bisa diakses memakai handphone yang Tinkercad. Tapi yang kalau yang LT Spice itu harus pakai laptop. Soalnya belum ada aplikasi untuk ininya, apa namanya? Untuk device handphonenya belum ada. Nah, saya mulai share screen ya. Nah, udah ada. Ini buat aplikasi LT Spice. Teman-teman bisa searching di internetnya, gini tulisannya, LT Spice. Nah, ini gambar logo perusahaannya. Dia ini bergerak atau sebuah perusahaan yang mendevelop aplikasi sirkuit elektronika simulasi untuk software. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai LT Spice itu ada yang lain, tapi yang lain berbayar. Nah, karena kita nggak mau bajakan, karena dosa ya kan, ngebajak-bajak sama aja kayak mencuri, jadi kita pakai yang open source yang gratis. Nah, ini websitenya. Diklik, silakan diklik. Kalau teman-teman mau ikut searching atau mau entar istilahnya ya silakan. Saya coba memperagakan saja, jadi nggak terlalu pusing waktu searchingnya. Kan banyak tuh ya LT Spice-nya. Jadi pilihnya yang ini, yang webnya analog.com, yang logonya yang tadi aku kasih tahu. Nah, ini kalau teman-teman pakai Windows,
pakainya yang ini, kecuali kalau pakai MacBook atau yang produk Apple, pakainya yang bawahnya. Tapi minimum recruit atau apa ya, minimum apa namanya, pokoknya minimumnya itu Windows 7, 8, dan 10. Jadi kalau teman-teman masih pakai XP, Windows XP itu udah nggak support, udah nggak support kalau pakai Windows XP. Jadi teman-teman pakainya yang ada yang masuk lagi, pakainya yang Windows 7, 8, 9, 10, yang XP udah nggak bisa. Itu ntar teman-teman tinggal klik aja download, terus tinggal install. Cara installnya nggak terlalu susah, gampang aja. Download, buka apa ini? Buka web ininya. Bentar, saya simpannya di mana ya? Downloadnya di mana itu? Kompresi. Rasanya online nih. Pernah sekali kan? Orang download di mana sih? Di website ada bisa. Nggak download di mana filenya? File download tuh. Oh, Download juga. tuh cuy lama. So keris gitu. Apa komputer? Nah, ada ketemu filenya. Nah, jadi setelah teman-teman download, nah ini ukurannya 40 atau sekitar 50 mega. Ntar kalau udah dibuka filenya, terus tinggal install. Nah, ini klik ACC. Nah, terus ini nggak kelihatan ya. Bentar, tuh di bawah tuh ada install now. Kelihatan nggak? Di bawah banget. Tapi ini kepotong sama layarnya. Nah, ntar teman-teman klik install. Nah, install. Ntar ininya bakal kayak apa ya? Kayak nge-lag gitu lah. Jadi nggak bisa dipencet apa-apa. Ya, dipencet cancel ntar gagal. Karena kan di cancel gitu. Nah, ini udah ada tulisan gini, berarti udah sukses diinstal. Nah, ini kita lihat ke desktop. Nah, ini ada ya, Altispice. Nah, jadi buat petikum hari ini kita bakal pakai Altispice. Nah, terus sekarang kita pindah ke yang selanjutnya. Nah, sekarang aplikasi selanjutnya itu Tinkercad. Kita nulisnya di sini aja, Tinker. Ini produk dari Autodesk. Nah, ini produk dari Autodesk. Kalau teman-teman suka atau hobi membuat desain-desain kerangka kayak AutoCAD dan sebagainya, ini salah satu produk dari mereka. Tapi ini secara online dan ini sifatnya open source juga, jadi nggak usah berbayar. Tapi kalau teman-teman pertama kali, biasanya setelah buka halaman Tinkercad ini, ntar bakal kayak gini nih. Ntar. Jadi teman-teman harus login terlebih dahulu. Nah, ini halaman awal tuh kayak gini. Nah, klik aja yang sign in atau masuk. Maksudnya pakai akun Google, silahkan. Mau pakai akun bikin akun itu ya, silahkan juga, bebas. Ntar teman-teman setelah login, bentar ya, lambat koneksinya. Oh ya, ini kalau yang teman-teman pengen pakai HP ya, apa sih, ngakses web ininya, Tinkercad-nya, akan apa ya istilahnya, bakal makan waktu lama gitu ya, bakal makan waktu lama, soalnya bisa dibilang ini membutuhkan memori yang cukup besar untuk mengakses website ini. Jadi kalau yang pakai HP ntar agak lama untuk buka ininya, dan untuk jika kurang mendukung HP-nya bakal lemot juga kalau klik-kliknya gitu, bakal agak patah-patah juga. Nah, ntar kita pakainya di bagian sirkuit ya. Bagian sirkuit, ini ada banyak
desain-desain yang udah saya buat. Kalau mau buat desain baru tinggal klik create new circuit. Nah, kemudian teman-teman di sini ada banyak sekali komponen-komponen. Komponen-komponen misalkan kita mau switching baterai ya tinggal klik aja baterai. Di sini mau cari apa lagi ya silakan gitu. Pokoknya buat komponen-komponennya di sini ada banyak. Kalau mau yang level advance klik all aja. Ini lebih bervariasi lagi komponen-komponennya. Ada yang remote, ada saklar, ada LED, RGB ataupun LED kaki 2, lampu AC, neon, banyak lah. Ada banyak jenis dioda dan IC juga di sini. Ini mau ganti nama di sini, ganti nama mau apa bebas. Mau bikin kabel dan kalau mau nyambungin kabel kita harus ada perangkat dulu baru bisa disambungin kabel. Nah, sambungin kabel, mau ganti warna sini. Itu mungkin buat cara menggunakan LT Spice. Oh iya, kalau teman-teman misalkan mau pakai Arduino nih, udah ada yang jago ngoding, udah ada yang jago pakai microcontroller, teman-teman mau pakai Arduino aja katanya. Silahkan. Ntar kodenya ada di sebelah sini. Kita ini jenisnya blok. Kalau anak SD biasanya belajar pemrogramannya pakai jenis blok kayak gini. Selanjutnya itu biasanya pakainya yang jenis coding kayak gini. Jenis blok lagi. Nanti kalau pengen mulai simulasi ya di sini ada start simulation. Nah, klik start simulation, ini ada waktu simulasi yang berjalannya. Kalau teman-teman mau share rangkaian teman-teman bisa invite people. Terus ntar ada link yang bisa dibagikan oleh teman-teman ke yang lain. Jadi orang lain bisa mengakses rangkaian teman-teman. Tapi harus diingat, kalau teman-teman ngasih link juga, berarti orang lain juga bisa mengakses dan ngedit juga. Bisa mengakses dan ngedit juga, kayak gitu. Jadi diharapkan bijak dalam menggunakan fitur share ini, kayak gitu. Kalau mau nge-save, boleh ada di sini di save gambarnya. Misalkan mau di-save gambarnya buat di laptop, ada di share, di save. Kecuali mau di screenshot dari laptopnya atau perangkat HP-nya juga ya silakan aja, bebas. Kayak gitu sih mau buat cara menggunakan Tinkercad. Nah, habis dari Tinkercad kita nanti bakal balik lagi ke LT Spice. Tapi sebelumnya sampai Tinkercad ini nih, ada yang mau tanya dulu nggak? Oh ya, kalau ada yang nanya lewat kolom komentar, tolong kasih tahu saya, soalnya saya nggak buka ininya, nggak buka room meetingnya, jadi saya nggak tahu kalau ada yang komentar. Jadi kalau ada yang nanya lewat komentar silahkan, tapi kasih tahu saya yang lainnya. Tuh Kang, ada yang nanya lewat komentar gitu. Belum ada yang nanya. Gak ada mungkin ya. Jadi fungsinya apa sih kita memakai art simulator ini? Oh, kita ke depan juga bakal pakai hardware kan. Nah, fungsinya apa? Kita karena teman-teman mungkin sebagian ada ya yang udah terbiasa membuat rangkaian elektronika, membuat atau terbiasa memakai PCB, menyolder dan sebagainya. Tapi masalahnya yang nggak terbiasa tuh yang agak yang kasihan lah, kan nggak terbiasa, awam lah tentang rangkaian-rangkaian gitu kan. Nah, jadi teman-teman nyolder kan istilahnya kan rangkaian jadi ya, kalau mau ngacak-ngacak atau mau ngerubah rangkaiannya kan bakal susah kalau mau ubah rangkaiannya. Kalau udah disolder kan, kalau ngubah jalur harus dihapus dulu solderannya, itu ribet gitu kan. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut itu, teman-teman simulasikan dulu gitu kan. Simulasikan dulu yang diperintahkan di aplikasi simulatornya. Jadi misalkan disuruh buat rangkaian LED, teman-teman rangkaian
Tinkercad. Kalau di aplikasi Tinkercad udah normal ya, udah berjalan, tidak ada kerusakan, tidak ada peringatan apapun, ya teman-teman silakan melakukan atau mengaplikasikannya di hardware. Nah, jadi kita bisa meminimalisir kegagalan dari kita mensimulasikan terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita udah nyoba di simulator jalan normal, ketika di hardware nggak jalan. Itu banyak faktor juga, kayak soldernya nggak rapi, komponennya rusak, dan sebagainya. Cara mengatasinya bakal dibahas ya, tapi nggak di hari ini, soalnya bakal makan waktu yang cukup lama. Oke, sekarang kita bakal mencoba ke aplikasi LP Spice. Nah, kita udah download tadi kan, kita buka dulu. Kalau teman-teman mau sambil ada yang udah beres install sama LP Space-nya, silakan. Mau ikutan ngebuka juga silakan. Jadi kita bareng-bareng. Nah, ini udah tampilan awal LP Spice ya. Ini tampilan awal LP Spice. Kalau teman-teman mau pakai aplikasi berbayar ya, nggak pakai LP Space itu membuat rangkaiannya gitu. Silakan aja. Bedanya apa sih berbayar sama gratis? Udah pasti beda jauh ya. Kalau gratis otomatis lebih ribet lah secara teknisnya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kalau secara berbayar aplikasinya lebih dimudahkan. Kayak banyak otomatisasinya gitu kurang lebih. Nah, sudah setelah dibuka si layarnya, kita buka new schematic di sini, yang tanda play, atau mungkin boleh buka file new schematic di sini ada. Nah, ini udah simulasi lagi. Tampilan skematiknya kayak gini. Terus cara nambahkan komponennya kayak gimana? Nah, ini di sini ada komponen. Nah, yang gambar kepala casan ya. Kepala casan. Colokan. Nah, di sini ada banyak banget komponen-komponennya. Ada op-amp, ada dioda, ada resistor dan sebagainya, ada voltage dan sebagainya, ada dioda Zener dan lain-lain. LED juga ada di sini. Terus di sini ada resistor di sini. Ini ada kapasitor, ini ada induktor atau ya, kumparan. Mungkin lebih familiar kumparan ya, lebih enak dibaca kumparan, tapi kalau yang sering baca induktor silakan. Ini ada dioda. Ini ada yang tadi komponen. Ini ada fitur yang move, ada drag. Kalau mau pindah, bisa ditekan pakai ini, dua ini. Terus udah, mungkin kita pakainya cuman itu aja mungkin. Oh, di sini ada running ya, ini ada running. Terus ini ada save dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa coba aja sendiri. Nah, setelah kita membuka aplikasi simulasi ini, kita coba merangkai. Kita tambahkan resistor di sini. Nah, ini bisa dirotasi. Kita klik Ctrl R. Kita bisa muter-muter ini. Nah, simpan di sini. Kemudian kita simpan juga di sini. Nah, saya mau pen lagi di sini tambahin. Bikin 3. Grup. Oh iya. Saya kan hari ini kan bakal praktikum ya. Nah, kita praktikumnya memakai LP Spice ini ya. Jadi saya mencoba merangkainya secara live. Jadi teman-teman boleh coba nanti setelah praktikum ini. Jadi ini kita akan membuat rangkaian 2 loop. Nanti kita bakal mengetes bagaimana tegangan di suatu jalurnya gitu. Nah, ini kita tambah. Jadi kita akan membuktikan teori yang sudah teman-teman pelajarin di praktikum ini gitu. Nah, ini kita tambahkan, ini kan udah ada resistornya, udah ada hambatannya, kita tambahkan tegangannya. Sini ada voltage. Ini buka tadi ya, yang tanda kepala colokan, paling kanan, ini ada voltage. Kita tambahkan 2 voltage. Kayak gini. Terus untuk membaca jalurnya kayak gimana? Ini ada tanda pensil. Nah, pensil ini bisa dianggap kita membuat jalur kabelnya. Ya, klik di sini, kita habis klik.
geser-geser, kita hubungkan semua jalurnya. Nah, kayak gini, hubungkan. Tuh, kelebihan. Nah, kayak gini. Nah, ini resistor juga hubungkan yang tengah, hubungkan ke bawah. Nah, terus kita tambahkan ground. Loh, kenapa ditambahkan ground? Harusnya kan dulu kan rangkai tertutup tuh, nggak ada ground kan harusnya kan. Nah, tapi karena kita harus menyesuaikan dengan aplikasi simulasinya, meskipun di nyatanya itu di groundnya itu nggak ada groundnya. Tapi kalau di aplikasi simulasi ini, kalau kita nggak masukin ground, aplikasinya nggak mau jalan, malah jadi istilahnya error gitu, ada error. Jadi kita tambahin aja groundnya, tapi secara teorinya emang nggak ada ya. Jadi kita anggap aja groundnya nggak ada. Misalnya kayak loop kan tertutup. Nah, ntar teman-teman tambahin di sini, kita bikin di sininya tegangan DC-nya 10 volt, yang sebelah sini 20 volt. Teman-teman bisa sambil catat ya, sambil gambar rangkainya catat, atau screenshot juga silakan. Nanti teman-teman silakan coba rangkaian ini, ada juga bakal dijadikan laporan. Ini resistensinya 2. Ini 2, yang ini 1. Nah, ini rangkaiannya udah jadi ya. Nah, bagaimana cara simulasinya? Nah, ini cara simulasikannya. Ini ada stop time. Stop time itu rentan waktunya. Rentan waktu disimulasikannya berapa lama? Nah, saya mau mensimulasikannya selama 1 menit. 1 milisecond. Atau 1 milidetik. Nah, klik OK. Nah, sekarang kita tinggal mengecek di rangkaian mana sih yang kita mau cek gitu. Misalkan kita mau ngecek di rangkaian sini. Nah, ini kelihatan tegangannya 20 volt kan. Nah, di rangkaian sebelah sini kelihatan tegangannya 10 volt. Jadi ini membuktikan bahwa jalur dari sini hingga resistor sebelah sini itu tegangannya itu sekitar 10 volt. Nah, terus bagaimana sih cara kita mengecek tegangan di sini? Nah, itu klik aja sebelah sini. Ini tambahkan tombol atau reference. Ini kelihatan kocak. Oh iya. Saya tambahkan reference di sini. Sebenarnya secara simulasi kita bisa ya ngeklik langsung di sini gitu ya. Kita bisa ngeklik langsung di sini. Tapi kalau kita pakai multimeter asli, nah ini yang merah nih ya, merah. Terus yang ini yang maksudnya kan hitam, itu bisa dianggap sebagai multimeter gitu. Multimeter dong sih? Multimeter kan? Nah, untuk ini mungkin teman-teman nggak tahu, udah dijelaskan atau belum? Ntar saya on cam nggak sih ini? Enggak. Oh enggak on cam ya? Ini ya. Nah, ini multimeter asli, merah. Multimeter asli ini yang merahnya. Ada dong nih. Ini yang hitamnya. Ini merah, ini hitam. Ini multimeter asli. Nah, yang reference itu yang ini. Anoda. Yang ini katoda atau positif ya. Ini negatif, ini positif. Nah, ini multimeter. Multimeter itu kita bisa pakai untuk mengukur volt, tegangan. Ini ada ohmmeter atau frekuensi. Ini ada arus ya, sebagainya, macam-macam lah ya. Ini multimeter, tapi kalau ada juga tuh yang terpisah, ada yang voltmeter aja atau ada yang arus aja. Jadi nanti dia cuma bisa mengukur voltmeter aja, kalau dia cuma voltmeter aja dia cuma bisa mengukur volt aja, itu pula yang lainnya kayak gitu. Oke, sekarang kita back lagi ke ini yang bawah kita jadikan reference. Nah, yang atas kita jadikan yang dihitungnya. Nah, kita lihat berarti tegangannya sini kan 7,5 volt. Nah, yang di resistornya berapa harusnya? Nah, harusnya 7,5 ampere juga. Ini juga sama kok, salah 7, oh yang di sini harusnya 6,25 ya. Di sini juga harusnya
sekian ya. Kalau mau diperbesar bisa gini nih, kita pilih zoom, kita perbesar. Kalau ingin kelihatannya yang lebih besar gitu ya, kita tinggal zoom. Ini terlihat ketelitiannya. Nah, sekarang sebelum masuk ke tugas, sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Indri izin bertanya, Kang. Ya, silakan. Akang kan tadi nambah-nambahin RR kayak gitu. Nah, itu kalau kelebihan gimana cara ngapusnya, Kang? Ya. Oh ya, aku lupa ya. Aku lupa bahas. Misalkan kita kepencet nambahin. Oh ya, kita misalkan udah nambahin, kita klik tambah di sini. Ini bakal tambah terus secara otomatis. Jadi kita cara berhenti nambahnya gimana sih? Pencet escape. Nah, hilang guys itunya, sensi buat nambah itunya. Cara ngapusnya kita klik delete, ada gunting, klik aja si komponen yang pengen dihilangkannya. Kayak gitu. Akang tadi pencet apa, Kang, yang buat berhentiin nambah-nambahnya? ESC biasanya di paling kiri atas dari keyboard. ESC. Skip ESC. Ada ESC-nya. Ada, Kang. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelaskan Indri. Jelas, Kang. Terima kasih. Oke, ada lagi yang tanyain? Oke. Oh, tadi kan saya kan bilang ya, rangkaian loop ini harus ada gurunya meskipun di secara teori nggak ada gurunya. Nah, kita coba dihilangin gurunya ya. Ini gurunya hilang. Nah, kalau kita di running, ini aplikasinya nggak mau jalan. Tuh ada error gitu ya. Harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, dia nggak mau jalan. Soalnya aplikasi ini tersusun secara logika atau pemrograman. Jadi dia di programnya si ground itu sebagai N-nya istilahnya. Kalau di pemrograman itu ada N atau pengakhiran programnya. Jadi ground itu sebegitu. Tapi dia kalau nggak ada ground-nya, jadi dia nggak mau jalan. Soalnya programnya nggak ada batasnya. Jadi dia bakal error kayak gitu. Jadi harus ada ground-nya meskipun secara teori nggak ada ground-nya. Nah, ada lagi yang bertanya? Takutnya ntar waktu nyoba bingung, nggak jalan. Atau mungkin aku ada yang kelewat jelasinnya, atau kecepatan, atau mau diulang. Oh ya, ini cara ganti ininya, tahu kan ya? Cara ganti nilainya. Klik kanan, ini ada resistensi 2. Nah, kliknya jangan yang atasnya, ini ada R1 ya. Ini jangan kliknya yang ininya, ini variabel. Kalau teman-teman masukin ini, ya nggak ada sih nilainya, soalnya teman-teman gantinya di variabel. Kliknya yang bagian bawahnya, yang kedua, atau di bagian resistornya klik kanannya. Dan ada resistensi. Ini ada toleransi. Biasanya resistor kan warnanya kan macam-macam tuh ya. Nah, di warna tag itu toleransi biasanya. Kalau teman-teman mau masukin toleransinya ya silakan saja berdasarkan toleransi. Tapi saya nggak masukin ya. Ini juga sama. Lihat ini DC value. Jangan sampai salah, teman-teman malah ganti yang ini. Takutnya udah bikin banyak, ternyata salah, ntar nyesel sendiri. Ada yang tanyain nggak? Kang mau nanya. Tadi Ya, silakan. cara muterin itu gimana sih biar horizontal, biar miring gitu gimana? Oh, ini siapa yang nanya ya? Pais Kang. Oh ya, Pak Is. Ini kontrol R secara barengan. Kontrol R. Oh ya, oke Kang. Oke. Ada lagi nggak mau nanya tentang Tinkercad tadi juga silahkan, mau LTSpace silahkan. Sebelum ke tugas itu. Kang izin bertanya. Ya, silakan. Jadi praktikum ini tuh ada modulnya nggak, Kang? Biasanya kan ada modulnya gitu. Terus di situ ada tata cara pakai atau enggak. Jadi setiap mau praktikum itu ada penjelasan, terus kayak gini cara makainya gitu. Jadi emang kita harus nyatet gitu. Oh, kalau untuk kedepannya ada modul.
Tapi dari asistennya juga pasti bakal menjelaskan lagi kayak saya sekarang. Nah, jadi asistennya pasti bakal menjelaskan ulang lagi dari yang modul sudah berikan. Dan kalau teman-teman, jadi manfaatkan si modul itu teman-teman baca, kalau ada nggak ngerti tanya pada saat jadwal praktikumnya. Jadi kalau modul udah dikasihin, dibaca juga modulnya, manfaatkan waktu jadwal itu buat nanya apa aja yang dibingungin. Tapi nanti para asistennya juga pasti bakal menjelaskan juga gimana rangkaian apa yang dibuat, gimana cara simulasinya, ada komponen apa aja dan sebagainya. Kayak gitu. Gimana? Udah? Ija? Udah cukup. Ada lagi kan pertanyaannya? Maaf Kang, izin bertanya. Ya, ini dengan siapa ya? Biar sambil kenalan. Ini siapa? Dengan Zikri. Oh iya, silakan. Bagaimana? Saya Zikri dari angkatan 2020. Ya, silakan. Zikri angkatan 20. Maaf, pertanyaan saya tadi gimana ya nyambunginnya? Saya kurang ngeh itu tadi. Oke. Cara nyambungin Kita hapus itunya. dulu ya. Oh, siap. Kita hapus dulu. Kita kalau ngapus, tadi dia lihat ya, ada tombol gunting. Kita guntingin. Nah, cara nyambunginnya gimana? Ini ada pensil. Nah, ini ada pop up tulisannya wire atau artinya kabel. Nah, kita ini ada kayak apa ya? Garis-garis gitulah. Ini klik di kabel ujung atas itu loh yang biru. Klik di ujung kabelnya, terus di-drag. Pengen sampai mana disambunginnya? Sampai sini misalnya. Gitu buat nyambunginnya. Nah, buat nyambunginnya harus ada ujungnya. Kalau nggak ada ujungnya, misal sampai sini aja nih. Nggak teman-teman sambungin ke bawah gitu kan. Nah, ini bakal error si rangkaiannya. Kita running. Oh, bisa di running ya. Tapi si rangkaian ininya nggak kebaca gitu. Soalnya dia nggak nyambung ke groundnya. Jadi rangkaian ini nggak akan, kita bisa ngebaca di bagian sini gitu. Nggak akan bagus lah hasil bacanya di sininya. Soalnya kita nggak terhubung ke ground di bawahnya. Jadi teman-teman juga saat menghubungkan kabel, diperhatikan juga si rangkaian yang teman-teman buat. Jangan sampai ada yang nggak kesambung kayak ini nih. Soalnya bakal mempengaruhi hasil akhirnya juga. Kayak gitu. Nah, terus ini juga bisa dipakai buat mengecek sebuah rangkaian. Misalkan teman-teman bikin rangkaian LED nih. Kayak teman-teman pasang LED di sini. Tapi LED di sebelah sini nggak nyala gitu kan. Nah, teman-teman bisa buat rangkaian simulasinya kali ini. Kita cek apa sih LED rangkaian ini nggak nyala. Teman-teman bisa potong di sini atau di mana potongnya. Teman-teman bisa tahu kenapa LED itu nggak nyala. Kenapa kita menjalankan aplikasi simulasi? Jadi untuk memudahkan teman-teman untuk menganalisa dan membuat rangkaiannya. Jadi errornya itu mengurangi lah. Nah, Dikri gimana? Jelas nggak? Alhamdulillah Kang jelas. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Yang lain ada nggak yang mau nanya lagi? Itu dikumpulkan di Google Class. Kang Indri mau nanya lagi. Ya, silakan. Apa tadi Indri kurang paham di bagian yang tadi lo yang merah-merah buat ngecek itu kan atasnya kan ada angka tuh. Ya. Barisan angka. Itu ngaruh nggak angka-angka itu? Maksudnya biar nyala tuh angka itu harus berapa gitu, ngaruh nggak? Atau cara gitu deh. Ya, Gimana nggak tahu, nggak paham. Ya itu kan atasnya kan ada 0,5 ms kayak gitu-gitu. Itu buat apa gitu? Nah, itu ini rentan waktu untuk simulasinya. Nah, jadi kan kita kan awalnya ini kita hilangin dulu. Nah, kita awalnya kan kita sebelum simulasikan kayak gini. Kita udah masukin variabel beserta nilai-nilainya. Nah, ntar kita klik running. Dan yang saya tadi Indri itu di bagian grafiknya, bagian stop time-nya. Jadi rentan waktunya.
Misalkan teman-teman pengen simulasinya berapa detik gitu. Misalkan saya pengennya simulasinya 2 mili detik. Nah, kita klik enter. Di sini ada ininya ya. Klik OK. Nah, ini kalau ada tanda kayak gini berarti aplikasi atau rangkaian ini bakal disimulasikan dalam rentan waktu 2 mili detik. Nah, berarti akan disimulasikan dari 0 mili detik hingga 2 mili detik sampai sini. Jadi angka-angka ini adalah memplot rentan waktu yang disimulasikan kayak gitu. Jadi ini adalah si grafik dari jalur yang kita tinjau. Kita klik di sini. Ini variabel voltnya, ini variabel rentan waktunya kayak gitu. Kalau teman-teman mau pengen pengen mengecek yang di sini juga tinggal klik aja. Sekarang kita mau ngecek arus di resistor 2, klik aja. Ntar kita bisa lihat nih yang sebelah sini berarti tegangan yang di sini itu 7,5 volt dan arus di sini itu ini arus ya, kuat arus sekitar 6,250 ampere kayak gitu. Tapi teman-teman pengen udah ada 2 ini nih kan, kita kalau kita kan jadi makin banyak ya. Nah, kalau kita ngeklik lagi jadi makin banyak. Tapi kita pengen balik lagi nih ke fokus satu tinjauan aja. Kita tinggal klik aja, misalkan kita klik di sini, kliknya 2 kali. Nah, jadi dia fokus lagi ke satu tinjauan. Nah, gimana sih cara namain grafiknya? Klik kanan, tambahkan plot baru. Klik dulu si grafik ini, misalkan kita pengen memplot yang di grafik ini. Nah, klik dulu grafik ini, kita pilih mau meninjau yang mana. Kita coba tinjau ini. Nah, ini terbaca sekian arusnya. Kalau kita pengen memplot yang di grafik bawahnya, klik dulu grafik bawahnya, terus klik yang mau ditinjaunya kayak gitu untuk memplot grafiknya. Jadi yang di sini grafik ya, nggak mempengaruhi ke bawahnya. Nah, terus ini kan 0 sampai 2 milisecond. Gimana sih cara gantinya? Ya silakan ganti di sini, klik kanan aja langsung. Nah, ini tinggal ganti menjadi milisecond, silakan. Terus kita klik simulasi lagi aja. Nah, dia rubah jadi 1 milisecond gitu. Gimana ini jelas? Ada yang nanya lagi? Izin bertanya. Ada duluan. Itu lockdownnya dipasangnya dari mana? Ada harus spesifik di tempat tertentu? Tergantung rangkaiannya. Dari rangkaiannya, kalau kita masang di rangkaian loop, ya kita usahakan pasangnya bebas sama di mana juga bisa kalau di rangkaian loop. Soalnya kan rangkaian tertutup ya, bebas. Jadi kalau kita mau masang di rangkaian yang lain, saya contohin aja ya. Skematik dulu. Misalkan kita mau bikin dua buah jalur secara paralel dengan satu buah sumber kita tambahkan tegangan volt atasnya, saya penetrasi, enter. Nah, ini kan mepet ya, nggak enak dilihatnya. Oh iya, ini kan kepencetnya 2 kali ya. Jadi teman-teman harus waspada juga, jangan sampai kepencet 2 kali kayak gini nih. Ini kepencetnya 2 kali tuh. Kalau 2 kali ntar takutnya ada yang nggak ke bawah si jalurnya. Nah, ini buat saya pengen pindahin. Kebanyakan. Nah, pengen pindahin ke sini. Jadi pakai yang tangan tadi tuh, yang di atas tadi tangan. Nah, ini tinggal ntar saya hubungkan dulu jalur-jalurnya. Oh, saya jalurnya di bawah. Nggak bisa ya, bentar. Nah, ini saya hubungkan ke bawah. Kalau udah ngehubungin lagi, klik escape kayak biasa. Terus misalkan kita bikin lagi di sini. Nah, kalau kayak gini groundnya harus ada 2.
itu kan, ini hubungin ke sini misal. Nah, ini kan ada 2 jalur secara paralel ya. Nah, groundnya ya harus ada 2 di masing-masing jalurnya. Ya di sini dia harus punya, di sini dia harus punya. Jadi kita harus punya juga si jalurnya. Si jalurnya itu butuh berapa ground sih, kayak gitu. Mungkin pasti lebih paham nanti saat praktikum saja, nanti ada yang memakai beberapa ground di jalurnya. Gimana, jelas? Alhamdulillah ada. Nah, tapi ini tidak yang nanya ya. Ya, kan. Nah, tapi teman-teman jangan asal nyimpan groundnya ya. Jangan asal nyimpan groundnya. Kalau teman-teman asal nyimpan groundnya, misalkan pengen nyimpan groundnya tuh ground itu pengen ke sini. Ya, antar resistor ini nggak akan kebaca gitu. Misalkan groundnya disimpan berubahnya di atas resistor. Ya, resistor ini jadinya nggak ada gunanya. Soalnya groundnya ending jalurnya itu ke groundnya sebelah sini. Dia jadinya buntu, ada jalur lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham cara menyimpan ground dan sebagainya. VCC ground itu apa ya? VCC itu sumber, tempat masuk sumber, dan ground itu tempat keluaran. Ini ada jelasin ya. Tempat VCC groundnya harus benar-benar benar ya. Kalau salah ntar kita akan jalan atau mungkin malah konslet shots sirkuit. Kalau kayak gitu komponennya bisa rusak, atau mungkin kalau kabelnya enggak harusnya bisa kebakaran. Jadi banyak kebakaran juga diakibatkan oleh konsleting kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ini belum tugasnya ya, saya mau jelasin tugas. Ada yang mau nanya? Mungkin karena sudah terlalu siang ya, udah juga waktunya setengah jam tuh. Kita kalau ada yang mau nanya lagi tentang simulasinya, tentang Tinkercad, silakan. Mau Artispy, silakan. Menanya di grup, boleh. Silakan, dipersilakan. Sekarang saya akan kasih tugas nih. Teman-teman kan tugasnya kan terbentuk